Idul Adha kali ini kita sudah ada imam yang hadir bersama kita, Kiai Haji Ajajang Aisyul Musaki. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merayakan Idul Adha, maka ada dua peristiwa penting yang selalu kita kenang, yang selalu banyak pelajaran di dalam dua peristiwa tersebut. Yang pertama adalah peristiwa kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dilanjutkan pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah pelaksanaan ibadah haji yang setiap tahun selalu dilaksanakan oleh kaum muslimin dan muslimat. Wabil khusus tahun ini pasca corona, alhamdulillah kembali normal, jutaan kaum muslimin muslimat seluruh dunia melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya minimal ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari dua peristiwa ini. Yang pertama adalah kita belajar ikhlas dan sabar dalam melaksanakan kurban misalnya. Maka kita dituntut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan karena ingin meraih takwa, ingin meraih derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita ingin pamer harta kekayaan, bisa berkurban dengan hewan yang termahal misalnya. Pun begitu, ketika kita melaksanakan ibadah haji harus ikhlas karena Allah. Bukan karena ingin dipanggil Pak Haji, bukan karena ingin dipanggil Bu Haji, tetapi memang karena Allah ingin meraih pahala banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya daging kurban, darah hewan kurban yang mengalir itu tidak akan sampai kepada Allah pahalanya. Yang akan sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Surat Al-Hajj ayat 37. Bahwa daging hewan kurban, darah hewan kurban tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai itu adalah ketakwaan kita yang ada dalam diri kita. Karenanya ikhlaskan niat kita semaksimal mungkin dalam melaksanakan kurban ini. Pun begitu, ikhlaskan niat kita ketika melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Belajar ikhlas dan sabar. Kita lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam benar-benar ikhlas melaksanakan perintah Allah berkurban. Keduanya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail alaihissalam, benar-benar membuktikan keikhlasannya dan juga kesabarannya. Makanya ketika Allah menceritakan dalam surat As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bahwa Nabi Ismail alaihissalam kemudian meyakinkan orang tuanya dengan penuh keikhlasan, duhai ayahku, lakukan mimpi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Keikhlasan dan kesabaran yang luar biasa dari dua sosok utama mulia ini, Ibrahim alaihissalam dan putra tercinta Ismail alaihissalam. Bagaimana seorang ayah yang mendambakan seorang putra bertahun-tahun, puluhan tahun menikah belum juga dikaruniai putra. Di usia 80 tahunan lebih baru Allah kabulkan keinginannya, doanya. Tapi setelah anaknya menginjak dewasa, kemudian Allah menyuruh untuk menyembelih sang anak.
sungguh membutuhkan keikhlasan dan kesabaran yang luar biasa. Karenanya dalam hidup ini, mari kita tanamkan ikhlas dan sabar. Sabar dalam menghadapi tantangan, godaan dan rayuan. Betapa banyak rayuan-rayuan setan datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Siti Hajar, datang ke Ismail. Semuanya bisa dihadapi dengan baik oleh mereka semuanya. Kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup ini, kesabaran dalam menghadapi hinaan, cercaan, cemoohan, sabar dalam menghadapi segala macam kezaliman, sabar dalam menghadapi tantangan hidup ini adalah salah satu kunci sukses kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pelajaran yang kedua, kita belajar ittiba'ur Rasul, belajar mengikuti Rasulullah SAW, belajar mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam berkurban dan dalam berhaji terutama. Dalam berkurban, supaya hewan kurban kita diterima oleh Allah, maka penuhi kriteria, ketentuan, syarat berkurban. Misalnya, kambing minimal usianya 1 tahun, sapi minimal 2 tahun. Kemudian juga tidak cacat, tidak sakit binatang itu. Dipenuhi semua syarat-syarat itu karena kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pun begitu dalam ibadah haji, kata Rasul, khudhu anni manasikakum. Silakan ambil, lihat bagaimana aku melaksanakan manasik. Maka jangan sampai kita berhaji tetapi tidak mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti Rasul, ikuti larangan dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berkurban dan berhaji ini. Dalam berkurban misalnya kata Rasul ketika memasuki awal Dzulhijjah, wa arada hadukum ayyudhi, kemudian salah seorang di antara kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'ri wa adfarihi, maka tahan untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Itu salah satunya. Kita berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah ketika kita maksimal mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ibadah kita, maka insya Allah Allah akan terima secara sempurna amal soleh yang kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga dari dua peristiwa ini adalah kita belajar sedekah harta. Kenapa? Karena dalam berkurban kita mengeluarkan harta. Karena seekor kambing, seekor sapi itu membutuhkan biaya untuk membelinya. 3 juta, 4 juta, sapi 20 jutaan lebih, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Membutuhkan sedekah harta yang luar biasa. Pun dalam berhaji, tidak hanya mengandalkan fisik, tapi juga mengandalkan harta. Berapa puluh juta orang ingin pergi haji, kemudian dia mengeluarkan puluhan juta rupiah. Apalagi ONH plus, apalagi jalur cepat dan sebagainya, satu orang membutuhkan ratusan juta rupiah. Maka kita belajar bersedekah dari dua peristiwa ini. Maka bismillah, walaupun berkurban ini sunnah muakkadah, maka sebisa mungkin kalau kita memilih mazhab yang sunnah muakkadah ini, bukan berarti kita terlena kemudian nyantai, padahal kita punya kemampuan untuk berkurban. Maka niatkan selama hidup kita, sekian puluh tahun Allah memberikan nafas hidup kepada kita, niatkan sekian kali, diwakian kali, bahkan berkali-kali kita mampu berkurban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang kuat, keinginan yang kuat, maka insya Allah akan Allah mudahkan. Pun begitu dalam berhaji, maka harus segera kita niatkan semaksimal mungkin. Yang penting kita sudah niat, kita daftar. Masalah kapan kita berangkat, insya Allah berangkat ataupun tidak, maka insya Allah ketika niat sudah kuat, sudah terdaftar, insya Allah di sisi Allah sudah dinyatakan melaksanakan ibadah haji. Belajar sedekah harta dari dua peristiwa ini.
Maka bismillah, niatkan untuk tahun-tahun ke depan, mudah-mudahan hewan kurban di Grage Manu Estate ini selalu mengalami penambahan dan peningkatan, sehingga bisa menebar manfaat kebaikan bagi masyarakat dan warga sekitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil adalah belajar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang berhaji ihram itu ada banyak larangan. Laki-laki banyak larangan, lebih banyak dari jamaah perempuan. Tidak boleh memakai kain baju berjahit, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh berburu, tidak boleh ini dan itu, tidak boleh berhubungan suami istri. Walaupun hanya sementara larangan itu, yaitu ketika melaksanakan ibadah haji saja. Orang yang berkorban tadi dilarang memotong kuku dan memotong rambut misalnya, memang cuma sementara sampai hewan kurbannya disembelih. Tapi kita belajar untuk berusaha meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ciri orang bertakwa adalah diantaranya selain melaksanakan perintah Allah, juga bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang kelima dari dua peristiwa kurban dan haji ini adalah kita belajar untuk selalu berzikir, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya di hari Idul Adha sejak tanggal 1 Zulhijjah, 10 hari pertama ini kita diperintahkan, disunnahkan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dimulai tanggal 10 sampai tanggal 13 pun kita tetap disunnahkan untuk selalu bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jamaah haji pun sama. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Sekalipun sudah selesai ibadah hajinya, sudah tahallul kedua ibadah hajinya, maka tetap diperintahkan untuk berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kepadaku, ingatlah aku, maka aku akan selalu mengingatmu. Itulah salah satu keutamaan ketika kita selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya tantangan kita berzikir itu harus kita hindari sebisa mungkin. Jangan sampai kita lebih asyik, jangan sampai anak-anak kita lebih asyik berjam-jam bersama handphone, berjam-jam bersama internet. Tetapi bersama zikrullah, bersama Quran, bersama zikir, hanya baru 5 menit sudah merasa lemah, sudah merasa capek, sudah merasa ngantuk. Maka ingatkan keluarga kita bahwa yang paling utama adalah bagaimana kita bisa selalu mengingat, menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sesungguhnya aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai tidur itu selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun tidur kita membaca zikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nanti sebelum tidur pun kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Keluar rumah baca doa, mau makan berdoa, mau naik kendaraan berzikir berdoa. Semua aktivitas kita, kegiatan kita sebenarnya akan selalu menghadirkan Allah dalam zikir-zikir kita. Karenanya marilah bismillah semaksimal mungkin kita basahi lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bacaan zikir, silahkan mau berkali-kali, mau semaksimal mungkin kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kita beristighfar, kita baca salawat, kita baca Quran. Ini semua dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah, selalu berzikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah Idul Adha yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan 5 pelajaran. Yang pertama, kita belajar ikhlas dan sabar
Yang kedua, kita belajar mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita berusaha belajar untuk selalu sedekah harta kita. Dan yang keempat, kita belajar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan yang kelima, kita belajar untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 5 pelajaran ini bisa saya dan kita semua melaksanakannya istiqomah selama hayat di kandung badan.